sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adesiana Sihombing dengan NIM 3213131057. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Di video ini saya ingin membuat tugas video project dari mata kuliah Filsafat Pendidikan oleh Ibu dosen pengampu, Ibu Sri Nayanti. Judul tugas project saya ini adalah Andai saya menjadi Menteri Pendidikan. Andai saya menjadi Menteri Pendidikan, ada 4 hal yang ingin saya lakukan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas guru. Di era milenial ini, sudah terlalu banyak siswa dan siswi yang jauh lebih pintar dan kritis dibandingkan para pengajar. Akibatnya, bisa saja para siswa akan meremehkan kemampuan guru dan menganggap apa yang diajarkan itu hanyalah omong kosong. Untuk mencegah itu semua, saya sangat mengharapkan setiap guru yang akan menjadi pengajar nanti harus benar-benar menguasai bidang yang akan diajarkan kepada murid-muridnya. Yang kedua yaitu mengenai sarana dan prasarana di sekolah. Saya mengharapkan nanti setiap sekolah memiliki fasilitas seperti laboratorium, baik itu laboratorium fisika, kimia, biologi, komputer, bahasa, perpustakaan, lapangan, serta semua yang menunjang proses pembelajaran. Hal ini memang cukup sulit karena anggaran yang diberikan pemerintah tentunya sangat terbatas. Nanti pelan-pelan tetaplah harus diwujudkan. Oleh karena itu, seluruh sekolah swasta di Indonesia yang akan diwajibkan pertama kali mempunyai fasilitas-fasilitas tersebut. Yang ketiga yaitu mengenai ujian yang biasa diadakan setiap menyelesaikan suatu materi dalam satu mata pelajaran atau bisa disebut dengan ujian akhir semester. Jenis soal yang diberikan haruslah berupa esai. Mengapa demikian? Ini untuk membiasakan para siswa nanti agar tidak menjawab pertanyaan atau soal yang bergantung pada pilihan jawaban yang ada. Jika selama belajar para siswa sudah terbiasa dengan jenis soal seperti ini, nantinya ketika menghadapi ujian-ujian yang lainnya, mereka tidak akan cemas dengan jenis soal serupa ataupun yang hanya berupa pilihan ganda. Yang keempat yaitu masalah penjurusan. Saat ini di kelas 10 atau di kelas 1 SMA sudah diwajibkan menentukan jurusan yang akan mereka pilih untuk 3 tahun di bangku menengah atas. Padahal ketika lulus dari sekolah SMP atau sekolah menengah pertama, usia mereka belum cukup matang untuk menentukan apa yang akan mereka yakini sebagai pilihannya kelak. Di masa-masa inilah banyak yang menyatakan dirinya bahwa mereka salah jurusan. Dan salah jurusan ini akan berdampak fatal bagi masa depan para siswa nanti. Siapapun tidak menginginkan hal ini terjadi. Maka dari itu, akan lebih baik untuk memberi kesempatan para siswa agar berpikir lebih matang terhadap pilihan yang akan menentukan masa depan generasi mereka. 1 tahun mempelajari semua bidang dan di tahun kedua mereka wajib menentukan pilihan mereka. Itulah 4 hal yang ingin saya lakukan ketika saya nanti menjadi Menteri Pendidikan. Semoga dengan perubahan kecil yang ingin saya buat nanti bisa berdampak positif terhadap kemajuan pendidikan generasi baru penerus bangsa di masa yang akan datang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, nama saya Triwandani Lase, NIM 3212431010. Andai saya menjadi menteri, 1. Saya akan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia, baik di kota, desa, dan desa terpelosok sekalipun. Sarana dan prasarana yang ada di desa pelosok masih belum memadai, baik itu dari segi sekolahnya maupun dari segi jalur-jalur transportasi menuju sekolah. Dengan itu, saya berkeinginan untuk terlebih dahulu membangun jalur-jalur transportasi menuju sekolah agar anak-anak mudah untuk bersekolah, lalu membangun gedung-gedung sekolah yang layak dan memadai bagi mereka, dan mendatangkan guru-guru berkompetensi di sekolah tersebut agar anak-anak yang berada di pelosok juga dapat mengenyam pendidikan sama seperti anak-anak lainnya, dan juga membantu mereka lewat bantuan sosial agar mereka dapat memenuhi kebutuhan ataupun keperluan sekolahnya.
Yang kedua, melakukan pembelajaran berbasis teknologi. Dengan pembelajaran berbasis teknologi, anak-anak atau peserta didik tidak akan gaptek atau gagap teknologi. Dan juga dengan pembelajaran berbasis teknologi seperti menggunakan PowerPoint di dalam kelas, maka pembelajaran akan lebih menarik dan tidak membosankan bagi murid-murid atau peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan minat membaca peserta didik dengan cara memperbaiki perpustakaan agar lebih menarik, rapi, dan nyaman. Memberikan waktu atau jam kepada seluruh peserta didik untuk membaca dalam ruang perpustakaan, ruang kelas, ataupun di luar ruangan kelas. Yang keempat, membuat jam belajar menjadi kurang lebih 4-6 jam saja demi memperbanyak jam praktikum daripada teori ataupun materi. Dikarenakan banyak peserta didik yang tidak dapat memahami langsung pembelajaran lewat teori maupun materi yang diberikan oleh gurunya, dikarenakan guru yang terlalu banyak memberikan materi ataupun teori yang tidak berlandaskan pada contoh atau cara kerjanya maupun pengimplementasian dari teori ataupun materi yang baru saja diberikan oleh gurunya. Yang kelima, yaitu menyempurnakan kurikulum yang ada, yaitu kurikulum 2013 atau yang kita kenal dengan sebutan K13. Dalam kurikulum ini, bukan hanya guru saja yang menerangkan atau menjelaskan pelajaran, tetapi murid atau peserta didik juga harus turut aktif, kreatif, dan inovatif dalam melakukan pembelajaran. Dengan kurikulum ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, sikap sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keenam, membenahi karakter guru. Guru harus bersikap adil kepada seluruh peserta didik, menghargai setiap perbedaan yang dimiliki peserta didik, dan juga mau mendengarkan peserta didik, dan juga melarang guru untuk tidak menghakimi. Selain itu, saya juga akan melakukan peningkatan kualitas kinerja guru dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan kepada guru. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas sekolah luar biasa dengan sarana dan prasarana yang lengkap bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, agar mereka juga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya sama seperti anak-anak lainnya.